Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita akan renungkan pada hari ini berkaitan dengan oase kehidupan. Injil bercerita tentang Yesus yang mengajak para murid pergi ke tempat yang hening dan jauh dari keramaian. Yesus melakukan hal itu setelah para murid pulang dari tugas perutusan yang telah mereka lakukan dengan sangat baik. Yesus mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Pasalnya, Yesus tidak ingin kesibukan dan popularitas membuat mereka kehilangan arah. Ia membawa mereka menuju oase kehidupan, ke sebuah tempat di mana ia dan para muridnya bisa mendapatkan kekuatan rohani. Mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Mengapa harus ke tempat yang sunyi? Dalam kesunyian, orang bisa masuk ke dalam dirinya sendiri. Orang akan menemukan siapa dirinya dan terlebih menemukan Tuhan di sana. Allah menciptakan segala sesuatu dalam keheningan. Ajakan Yesus ini kiranya menjadi sebuah ajakan untuk masuk dalam sebuah keintiman, keakraban dengan Allah dalam doa. Dengan kata lain, Yesus mengajak para murid untuk rekoleksi, mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, namun berlalu begitu saja. Hanya dengan keheningan orang akan mampu mendengarkan bisikan lembut yang berasal dari Tuhan. Keheningan melahirkan doa. Doa itu kemudian melahirkan iman. Dan iman melahirkan kasih. Lalu kasih itu melahirkan pelayanan. Dan pada akhirnya pelayanan itu melahirkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dan para murid membutuhkan semacam rekoleksi atau retret, apalagi kita. Maka rekoleksi atau retret juga penting dalam kehidupan karya
dan pelayanan kita sebagai umat beriman. Kita membutuhkan waktu untuk bersendiri bersama Tuhan, juga bersendiri dengan diri sendiri, supaya bisa lebih dalam melihat dan menghargai, juga mengevaluasi dan mensyukuri apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan kita. Namun ingat, kita tidak boleh berlama-lama di sana. Ketika umat dan harapan mereka muncul kembali, kita harus segera kembali ke medan karya pelayanan kita. Cinta dan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan harus tetap menjadi prioritas dan dasar utama dalam seluruh agenda kehidupan kita. Hanya dengan itu, hidup dan karya pelayanan kita terus bermakna untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama. Dan juga diri kita pun tetap terisi dan termotivasi, serta terus disegarkan lewat rekoleksi atau retret yang kita buat. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami kembali menaikkan syukur dan permohonan kepadamu. Terima kasih karena Engkau selalu dan senantiasa menjaga dan menyertai kami, memelihara kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih Tuhan untuk udara yang sejuk di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami dan mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kekurangan dan kesalahan kami, dan semoga kami dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati mau bertobat kepadamu. Bukalah hati kami agar kami siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami di hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.